Legal, hari ini Anda putuskan berhenti membayar, berhenti memperpanjang, berhenti mencicil. Kalau pinjol Anda tidak ada berada di, tanya ke saya, gimana Pak nggak bayar? Nanti bunganya makin membengkak, tagihan saya makin meningkat, dan saya akan diteror, data saya akan disebar. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya kepada teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi Bahas ya. Mungkin masih banyak dari teman-teman semua itu bertanya tentang pinjol dan pinjol ya, dalam artinya pinjaman online, khususnya untuk yang ilegal ya. Itu paling banyak, pokoknya tiap hari itu mungkin tidak habis-habisnya gitu ya. Sudah hampir 1 tahun saya mengupdate video di YouTube, mungkin hampir setiap hari tidak pernah terlewatkan dari video saya yang terbaru, mungkin selalu ada ya di YouTube ya. Hampir saya membahas gitu ya tentang pinjol, tapi pertanyaannya juga tidak habis-habis tentang pinjaman online. Oke. Jadi kalau menyebut tentang pinjaman online, pasti yang kita ingat adalah sebar data, hinaan, caci maki, ancaman. Itu ya yang sering kita ingat ya kalau kita sudah membahas tentang yang namanya pinjaman online. Habis itu apalagi? Nanti intimidasi dari orang sekitar, ditakut-takuti oleh debt collector, beberapa sisi permainan dari pinjol itu untuk menyerang kita pribadi ya. Oke, jadi hari ini mungkin sudah tidak ada pilihan lain ya. Mungkin bagi teman-teman semuanya, saya sarankan sekarang itu ada 164 pinjol legal yang terdaftar di OJK. Ya. Kalau untuk daftarnya sendiri Anda bisa lihat nanti di link OJK, nanti saya tampilkan di layar ini. Anda bisa lihat link OJK sendiri, fintech apa aja yang terdaftar di OJK. Di luar dari yang terdaftar di OJK, Anda nanti bisa list daftar hutang Anda semuanya. Daftar di mana-mana aja sih Anda ada pinjaman. Anda nanti bisa list nama aplikasi Anda. Setelah itu Anda bandingkan dengan data yang ada di OJK. Setelah itu Anda keluarkan ya, Anda sisihkan ada atau tidak terdaftar di OJK. Kalau ada Anda masukkan ke dalam yang legal, kalau tidak ada Anda masukkan ke dalam yang ilegal ya. Yang kita bahas dulu yang ilegal, nanti setelah ini baru kita bahas yang legal ya. Tapi sebelum saya lanjutkan dulu, silakan bagi teman-teman semuanya yang belum support channel ini, silakan disupport dulu dengan sekalian diaktifkan juga loncengnya, supaya ketika saya mengupdate video terbaru, Anda juga mendapatkan informasinya atau pemberitahuannya tentang updatean video terbaru saya ya. Oke, terima kasih ya buat teman-teman yang sudah support channel ini. Oke, kita bahas dulu dari yang ilegal. Kalau misalnya sudah Anda sinkronkan antara data yang ada sama OJK dengan data yang ada sama Anda kan bisa lihat itu lisan dari data Anda, data pinjaman Anda dengan lisan yang ada di OJK. Jadi dari 164 pinjol yang legal, apakah yang Anda pinjam ini termasuk dalam 164 yang legal? Nanti Anda sisihkan, ini yang legal, ini yang ilegal ya. Kalau pinjaman Anda banyak yang untuk yang ilegal, hari ini Anda putuskan berhenti membayar, berhenti memperpanjang, berhenti mencicil. Kalau pinjol Anda tidak ada berada di OJK. Itu paling pertama dulu ya. Jadi kalau misalnya pinjol kita tidak ada dalam list 164 daftar pinjol yang resmi dari OJK, di luar dari itu Anda tidak usah bayar lagi ya. Anda nanti bisa cek dan Anda bisa list. Nanti kalau misalnya Anda berbalik bertanya ke saya, gimana Pak nggak bayar? Nanti bunganya makin membengkak, tagihan saya makin meningkat, dan saya akan diteror, data saya akan disebar. Oke, saya jelaskan ya. Untuk penyebaran data sendiri itu adalah satu-satunya kekuatan dari pinjol ilegal ya. Meskipun pinjol legal juga kekuatan mereka juga sampai di situ ya, tapi yang mengkiblat kekuatan satu-satunya adalah pinjol ilegal. Kenapa? Karena jalan satu-satunya dia untuk menjangkau orang-orang yang ada di daerah atau orang-orang yang berada tidak mungkin untuk mereka kunjungi, atau mereka juga tidak berani untuk mengunjungi orang itu, jalan satu-satunya adalah menyebarkan data dia. Setelah dia melakukan penyebaran data, dia akan mengintimidasi orang sekitar kita dan mengadu domba orang sekitar kita supaya terjadi slack di antara kita nantinya. Itu. Jadi Anda tidak perlu khawatir ketika ada pinjol ilegal menyebarkan data Anda, itu adalah kekuatan mereka satu-satunya, karena tidak ada kekuatan lain dari mereka selain mengancam dan mengadu domba. Cuman itu kekuatan dia
Ya. Habis itu Anda bilangin bunga Anda akan membengkak. Sekarang saya berikan Anda logikanya. Anda untuk bayar pokoknya aja Anda tidak sanggup, gimana Anda mikirin bunga? Ya. Saya itu melarang Anda untuk tidak membayar sama sekali di pinjol ilegal. Ya. Tidak perlu Anda bayar, tidak perlu yang Anda takuti. Mau bunganya 100 juta, mau 1 miliar juga nggak ada masalah. Ya. Jangan bermain lagi dengan drama Anda. Saya kasihan karena ini tidak berhenti-henti teroran dari pinjol ilegal ini. Ya. Nanti Anda list dulu. Anda list, setelah Anda sisihkan, ini yang legal, ini yang ilegal. Ya. Giliran misalnya pinjaman Anda banyaknya ke ilegal, itu udah jelas Anda tidak perlu membayar, apalagi memperpanjang. Kalau mereka nelpon Anda tidak perlu angkat. Ya, mereka mau WA Anda tidak perlu balas. Mereka menyebarkan data Anda tidak perlu ambil pusing. Ya. Orang sekitar Anda meneror, abaikan. Kenapa? Karena itu tidak kesalahan Anda, kesalahan dari debt collector. Ya. Jadi seperti itu. Kalau Anda masih terikat di pinjol ilegal, jangan Anda bayar lagi, stop pembayarannya semuanya. Tidak perlu Anda bayar, tidak ada hukum pidana buat Anda, tidak ada hukum perdata buat Anda, debt collector tidak akan mengunjungi Anda. Ya. Jadi jangan bermain lagi dengan drama Anda yang membuat Anda pusing, stres. Jangan. Karena ini tidak henti-hentinya dari teman-teman semua itu bertanya ke saya di via WA. Masih tentang pinjol ilegal. Ya. Jadi kurang lebih jawaban saya seperti itu. Oke, sekarang lagi kita bahas ke yang legal. Yang legal gimana Bang? Harus kita bahas atau tidak? Yang legal Anda tahan dulu. Kenapa Anda tahan? Sampai debt collectornya datang ke rumah. Nanti Anda list itu kan. Sudah Anda list, habis itu Anda sisihkan. Ya, Anda sisihkan di situ. Nanti kan udah tahu Anda daftar pinjol legal Anda. Ya. Nanti Anda tidak akan melakukan pembayaran secara online, tidak. Anda tunggu debt collectornya untuk datang. Mana debt collector yang datang ke rumah Anda, nego pokok yang diterima Anda bayarkan. Mana debt collector yang tidak datang ke rumah Anda, yaudah, kita siap terima risiko aja. Yang penting terima risiko, jangan meminjol lagi. Karena semakin Anda meminjol, hidup Anda juga semakin tidak akan tenang. Ya. Pokoknya seperti itu. Kalau pinjolnya sudah jelas ilegal, tidak perlu Anda bayar, mau perpanjangan, mau apa, pokoknya Anda tidak perlu membayar lagi. Stop. Kalau pinjolnya legal, Anda tunggu debt collectornya untuk datang ke rumah, nego pokok yang Anda terima. Ya. Tidak semua pinjol juga yang legal itu mempunyai debt collector. Atau petugas lapangan kata mereka. Tidak semua. Jadi Anda jangan bermain lagi dengan drama Anda. Yang penting terima aja risikonya, tunggu debt collectornya untuk datang ke rumah, baru Anda bayar. Ya, kita bikin debt collector itu sibuk. Jangan Anda sibukkan diri Anda untuk membayar online. Tidak akan selesai hutang Anda itu. Ya, pokoknya nanti setelah Anda nonton video ini, Anda list mana aja nanti pinjol Anda yang ilegal, mana aja pinjol Anda yang legal. Yang ilegal Anda hapus aplikasinya dari HP Anda, hapus semuanya. Cabut kartu Anda, reset HP Anda ke setelan pabrik, pasang lagi, tunggu pinjol legal. Ya. Kalau memang pinjol legal ada DC-nya yang resmi, dia pasti akan datang mengunjungi Anda. Di saat dia datang itulah Anda negosiasi pokok yang Anda terima, khusus untuk legal. Kalau mereka tidak mau, ya udah terima risikonya, terserah mereka mengarahkan kemana. Mau BI checking terserah, mau mereka ngancam ke perdata terserah gitu. Ya, jadi Anda nggak perlu takut lagi. Akhiri kesengsaraan Anda saat ini. Jangan pernah Anda bebani lagi hidup Anda dengan hal-hal yang tidak semestinya. Oke? Jadi saya harap semuanya teman-teman itu paham dan mengerti gitu loh. Jangan pernah takut yang berlebihan, jangan stres yang terlalu berlebihan. Jadi minimal semuanya harus paham gitu. Jangan stres lagi, jangan depresi lagi. Pokoknya tidak ada yang perlu Anda takutkan, tidak ada yang perlu Anda cemaskan. Ya, kalau nggak Anda mau mengakhiri ini semuanya, pinjol akan memanfaatkan Anda. Ya, kalau pinjol sudah memanfaatkan Anda, siap-siap hidup Anda akan hancur. Ya. Apalagi Anda yang ketakutan ketika data Anda disebar. Makanya saya sarankan, tenangkan hati Anda, tenangkan pikiran Anda. Pahami moto saya, lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya. Tidak ada di luar itu. Ya. Tapi kalau Anda lebih baik hancur selamanya daripada Anda malu, silahkan itu kembali ke hati Anda aja. Tapi kalau saya, lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya. Ya. Mungkin cuma itu dulu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Nanti bagi teman-teman semuanya yang mau berdiskusi atau konsultasi sama saya, silahkan di nomor di bawah ini. Atau juga Anda bisa juga menggunakan jasa tim saya, terserah. Yang penting tidak ada paksaan.
ya. Tapi sejauh Anda saat ini belum mampu, silakan Anda untuk berdiskusi dan konsultasi aja sama saya. Ya. Pokoknya tidak ada yang perlu Anda takutkan tentang pinjol ilegal lagi. Buang jauh-jauh drama dalam pikiran Anda, perbaiki hidup Anda, kayak mana hidup Anda bisa normal kembali, ya. Pahami apa yang saya katakan. Oke? Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.